Ya, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Fisika itu Sulit. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak dengan analisis vektor. Ini materi agak sulit, jadi kalian coba pahami dengan baik ya. Oke baik, di tugas sebelumnya Bapak sudah minta kalian untuk mempelajari mengenai turunan dan integral. Nah, mungkin Bapak jelaskan sedikit karena turunan integralnya akan kita gunakan saat ini juga dan cukup sulit. Turunan itu dan integral itu sebenarnya mencari fungsi dari fungsi lain. Paham nggak? Jadi kita ingin mencari fungsi A. Nah, dari fungsi A itu didapatkan dari fungsi B, maka kita bisa turunkan ataupun integralkan. Nah, rumus atau tulisan dari turunan seperti ini. dfx dx partikel. Maksudnya partikelnya apa? Enggak, ini contoh doang partikel. Misalkan suatu partikel satuannya ya. Fx ini adalah fungsinya. Dan kenapa harus dx? Karena kita ingin menurunkan fungsi fx terhadap x. Maksudnya gimana Pak? Nih contoh. Ada fungsi fx sama dengan 1 per 6x pangkat 3 min 1 per 3x per 3x kuadrat plus 4. Lihat, ini variabelnya adalah x. Nah, maka jika kita ingin turunkan, kita turunkan terhadap x, maka ditulisnya di dx. Kalau kalian ganti x ini jadi j, bisa jadi dj atau i di atau a da gitu maksudnya. Lalu gimana Pak abis gini? Nah, lihat ini kan pangkat 3 ya. Nih, pangkat 3. Pangkat 3-nya ini dikalikan ke depan. Jadi seperti ini nih, biar gampang. Nah, fx diturunkan jadi f aksen x. Sama dengan, ini 3 dari mana Pak? Lihat nih, x ini kan pangkatnya berapa? 3. Nah, 3 ini dikalikan yang depan, maka 3 kali 1/6. Lalu pangkatnya, awalnya kan x pangkat 3. 3-nya dikurangi 1. Nah, jadi dikalikan dulu ke depan, baru pangkatnya dikurangi 1. Maka yang x pangkat 2 gimana Pak? Sama aja. X ini kan pangkat 2. 2-nya ini kita kalikan ke depan, maka 2 kali 1/3. Terus pangkat 2 kan x pangkatnya variabel x-nya ini, maka x pangkat 2 dikurangi 1. Lalu 4-nya kemana Pak? Si 4 punya x nggak? Nggak punya, maka pas diturunkan dia menghilang. Begitu. Maka hasil dari turunan fx ini adalah seperti ini. Oke? Seperti setengah x kuadrat min 2 per 3x. Ini adalah turunan dari fungsi ini. Nanti kalian akan lebih pelajari di matematika. Lalu integral bagaimana Pak? Integral itu seperti ini. Integral jadi kayak ular gitu, fx dx. Tulisannya seperti ini. Nah, misalkan bahwa punya fungsi seperti ini. Oh ya Pak, ini kenapa beda sama ini? Ini sama-sama dx, tapi ini dikali, ini dibagi. Nah, dx ini maksudnya kayak tadi. Jadi fungsi ini diintegralkan dengan variabel x. Kalau ada t, ya variabelnya dt. Kalau j, ya dj gitu. Nah, contohnya ini ya. Fx sama dengan 2 min 6x. Nah, kan ini variabelnya x kan, maka nanti harus jadi dx. Gitu. Nah, gimana Pak mengintegralkannya? Jadi kita masukin dulu integral si fx yang ini kita ganti sama yang ini 2 min 6x plus 3x kuadrat dx. Nah, harus dx ya, karena kita ingin mengintegralkan terhadap x. Maka gimana? Awalnya ini kan 2 nih. 2 nggak punya apa-apa, pas kita integralkan jadi punya x. 2x. Terus min 6x. Pangkat berapa x-nya? Pangkat 1. Ditambahin dulu, 1 tambah 1. Jadi pangkat 1 ini tambahin 1 jadi 2. 2 ini dibagi ke yang depan. Kalau tadi kan dikali, yang ini mah dibagi. Jadi 6, yang 6 ini dari sini per 2. 2-nya ini adalah pangkat ini 1 tambah 1. Tambah ini gimana Pak? 3x kuadratnya. Nah, 3x kuadratnya ini seperti ini. X-nya kan pangkat 2 ditambah 1. Jadi berapa? 3. Nah, 3-nya ini dibagi yang depan. Jadi 3 ini dibagi 3 dari pangkat si x. Maka dapatnya adalah seperti ini. Begitu, ini integral. Nanti kalian akan jauh lebih pelajari di matematika. Oke, kita masuk ke analisis vektor pada bidang. Nah, kalian mungkin udah tahu ya tentang vektor. Misalkan ada suatu bidang x, y, gitu ya. Y itu j, x itu y. Lalu jika ada suatu vektor yang x-nya 3, y-nya 4, maka kita bisa masukkan adalah vektor perpindahannya 3i plus 4j. Ini disebut dengan vektor posisi. Atau kita bisa tulis R sama dengan xi plus yj. Itu sudah sangat jelas. Misalkan nih, waktu T1, posisi partikel di titik A. Ini contoh ya, ini contoh. Jika pada detik 1, posisi A itu x1, y1, maka vektor posisinya kita bisa tulis seperti ini.
Lalu dia berubah saat T2 partikel pindah posisi ke titik B. X2, Y2 ini titik A ke titik B ya. Vektor posisinya menjadi R2 sama dengan X2I plus Y2J. Yang jadi pertanyaan adalah gimana vektor perpindahan partikel dari T1 ke T2. Nah, perpindahan vektor pada bidang yang ini sama yang ini kita gabung menjadi satu, jadi seperti ini. Delta R, R2 min R1. Jadi gimana Pak? Ya kita masukin aja R2-nya ini, kita masukin. R1-nya ini, kita masukin. Nah, si yang sama-sama I kita gabungin, yang sama-sama J kita gabungin. Jadi X2 min X1, terus Y1, Y2 min Y1. Begitu, hasilnya seperti ini. Maka delta R ini kita bisa asumsikan seperti ini. Delta R sama dengan delta XI, lihat ya, X2 min X1 kan ini perubahan X kan, ditambah delta YJ. Dengan delta X itu ada X2 min X1, dan delta Y adalah Y2 min Y1. Begitu. Ini perpindahan vektor pada bidang ya, ini mah mudah lah, di vektor ada. Nah, kecepatan rata-rata partikel pada suatu bidang. Ingat ya, ini pada suatu bidang, bukan pada gerak lurus saja. Jadi, kita tahu bahwa kecepatan adalah hasil lagi perpindahan dengan selang waktu tertentu. Jadi gimana rumusnya kalau pada bidang? Nah, pada bidang kita ketahui bahwa V sama dengan delta R per delta T. Delta R-nya ingat ya, ini ya, delta R-nya inilah, ingat ya. R2 min R1 min T2 min T1, maka V-nya ini adalah delta XI yang tadi ini plus delta YJ per delta T, maka delta X per delta T tambah delta Y per delta T. Maka V-nya sama dengan ini. Rumus aslinya adalah ini. V, ini V kecil ya, harusnya salah. V sama dengan VXI plus VYJ. Sama aja kayak ini kan, tapi ini mah delta X sama delta Y. Kalau ini VX sama VY. Karena kecepatan terhadap sumbu X dan kecepatan terhadap sumbu Y, maksudnya gitu. Dengan delta X-nya adalah ini, dan delta Y-nya adalah ini. Pak, bingung Pak, tengah arti. Tenang, sabar. Pahami aja dulu sedikit-sedikit ya. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Vektor posisi suatu benda dapat dinyatakan oleh R sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat I tambah 3T kuadrat J dengan T dalam sekon dan R dalam meter. Tentukan vektor pemindahan benda dan vektor kecepatan rata-rata dari T1 sampai T3. Maka tenang, gampang kok. Yang A itu kan perpindahan adalah delta R sama dengan R2 min R1. Maka kita harus tahu dulu waktu di akhir sama waktu di awal itu apa aja. Waktu di akhir adalah 3 second atau T2 sama dengan 3 second. Maka waktu di awalnya adalah T1. T1 adalah 1 second. Habis itu gimana? Nah, T1 itu kan 1 second. 1 second ini kita masukkan ke vektor posisi ini yang R sama dengan T pangkat 3 min 2T pangkat 2 tambah 3T pangkat 2. Nah, masukin aja semuanya 1 second, 1 second. T-nya tuh kita ganti sama 1 second semua. Maka dapatnya adalah ini. Ini baru posisi awal. Posisi akhirnya adalah T sama dengan 3 second. Maka masukin 3 juga. Kalau tadi masukin 1 semua, sekarang T-nya kita ganti 3 semua. Tinggal di perkalian seperti biasa. Hasilnya adalah 9I plus 27J. Maka ini kita masukin ke rumus yang awal ini. Maka perpindahannya adalah R2 min R1, yaitu yang ini dikurangi yang ini. Hasilnya adalah ini. Selesai. Ini untuk yang A. Lalu yang B gimana Pak? Kita harus pakai yang kayak gini juga? Nggak usah. Kita ketahui bahwa ini jawabannya ini masih kita gunakan. Rumus kecepatan apaan sih ini? Kecepatan rata-rata adalah V kuadrat kan ya. V sama dengan delta R per delta T. Ya kan, ini kita udah dapat delta R-nya. Delta T-nya gimana? Adalah perubahan waktu. Ya, 3 kurangi 1 dong. Masukin aja delta R-nya, kita masukin yang ini, rumusnya delta T itu 3 kurangi 1, karena waktunya tadi 1 sampai 3 kan. Hasilnya 2, tinggal dibagi aja satu masing-masing, dapat B-nya selesai. Gampang kan? Baik, kita masuk ke kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat inilah yang kita akan gunakan turunan. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada saat tertentu dengan selang waktu yang sangat kecil. Maka rumus atau secara garis besar kecepatan sesaat adalah turunan dari fungsi posisi. Turunan ya, dengan rumusnya adalah ini.
dx per dt atau dy per dt. Kenapa per dt? Karena kita akan turunkan fungsi x atau fungsi y terhadap waktu atau terhadap t, jadi dengan variabel t. Gimana Pak caranya? Oke, ini contoh soal. Posisi suatu titik materi yang bergerak lurus vertikal dinyatakan dengan persamaan y sama dengan 20t min 5t kuadrat, y dalam meter dan t dalam second. Tentukan A adalah kecepatan awal titik materi, B kecepatan titik materi pada 1,5 second, dan C tinggi maksimum. Pak, gimana? Banyak banget. Tenang, pelan-pelan. Vektor posisinya adalah ini, y sama dengan 20 min 5t kuadrat, 20t min 5t kuadrat. Nah, kita cari dulu kecepatan sesaatnya dengan cara diturunkan. Maka V sama dengan dy per dt. Maka y-nya ini kita ganti dengan 20t min 5t kuadrat. Tadi udah Bapak jelaskan kan caranya gimana untuk menurunkan, maka didapatnya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi atau fungsi dari kecepatan sesaat. Nah, untuk mencari kecepatan awal gimana? Kecepatan awal berarti, kita kan nggak tahu nih T-nya berapa. Kecepatan awal berarti waktu saat sebelum 1 berapa? 0, maka kita ganti T-nya sama dengan 0 gitu. Jadi 20 min 10 T, T-nya ganti 0. Hasilnya adalah 20 meter per second, maka kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Lalu yang B gimana Pak? Tinggal ganti T-nya 1,5. Jadi 20 min 10 kali 1,5. Oh ya, ingat ya, ini Vt sama dengan 0. Maksudnya T di sini adalah ganti sama dengan 0. Kalau di sini Vt sama dengan 1,5, berarti T-nya ini kita ganti 1,5. Maka kecepatan titik materi saat T sama dengan 1,5 adalah 5 meter per second. Lalu tinggi maksimum gimana Pak? Nah, saat benda mencapai titik maksimum, itu kecepatannya berapa? Saat benda naik ke atas, nah mencapai titik maksimum adalah saat benda berhenti. Saat benda berhenti berarti tidak punya kecepatan. Nah, tinggi maksimum dicapai setelah kecepatannya sama dengan 0. Maka, nah, rumusnya tadi adalah dy per dt harus sama dengan 0, atau kecepatan sesaat ini harus sama dengan 0. Maka, rumusnya ini itu harus sama dengan 0. Biar apa? Biar kita dapat T-nya berapa. Maka didapat T-nya sama dengan, ini dengan pindah ruas aja ya, sama dengan 2. Habis itu gimana Pak? Nah, 2 ini kita masukin ke rumus yang ini, yang awal. Ke posisi awal, kita masukin aja ke sini. Posisi, yaitu adalah Y sama dengan 20T min 5T kuadrat. T-nya ganti 2. Maka kita dapatkan 20 meter. Itu adalah tinggi maksimum. Selesai. Oke, masih dalam kecepatan sesaat. Tapi sekarang kecepatan sesaat pada gerak bidang, atau untuk gerak pada bidang. Rumusnya sama, dv per dt. Hanya V-nya itu adalah ini, Vxi plus Vyj. Dengan Vx-nya adalah dx dt dan Vy-nya adalah dy dt. Jadi, harus 2 kali kerja kalau pada bidang. Contoh soalnya seperti ini. Andi sedang menggerakkan sebuah mobil mainan dengan remote control pada sebuah lapangan. Posisi Andi ada di pusat koordinat dan permukaan lapangan terletak pada bidang X, ya. Udah, kalian baca ini santai aja, nggak usah mumet-mumet. Yang penting kita harus tahu tentang X-nya itu berapa, adalah ini. Y-nya itu berapa, adalah ini. Kalian nggak usah terpaku sama koma 0, anggap aja koma 0 ini nggak ada. Oke, ini mah biar menjebak aja. Turunkan persamaan umum, nah, kecepatan dan tentukan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 second. Gimana Pak caranya? Oke, kita kerjakan. Kan ini ya, posisinya X dan Y. Maka kita cari dulu komponen kecepatan Vx dan Vy-nya. Vx-nya dan Vy-nya adalah rumusnya ini, dx per dt dan dy per dt. Maka cari aja satu-satu dulu. Untuk yang Vx, X-nya kita ganti ini dengan yang ini. Kita turunkan, maka hasilnya 3 tidak punya T, 0. 2,0, terus ini ada T-nya kan, nah tinggal dikalikan, 2-nya kali depan, 2T, terus min 1, maka 2 kali 2, 4,0 T. Ini untuk yang Vx. Yang Vy pakai yang ini, sama kayak tadi aja. Ini kan lihat 10,0 meter per second, ada T-nya ya, ada T-nya, maka kesini jadi nggak ada. Terus ini 0,25 T pangkat 3, jadinya ini. 3-nya kalikan ke depan, terus T-nya dikurangi 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk Vx dan Vy kita udah dapat, maka kita tinggal gabungkan menjadi V sama dengan Vxi plus Vyj.
maka kita masukin aja yang Vx itu kasih I, yang ini kita kasih J. Nah, ini yang disebut dengan persamaan umum kecepatan. Begitu, ini yang A selesai. Yang B adalah kecepatan mobil pada T sama dengan 2 second. Sama kayak tadi aja, 2 second ini kita masukin ke sini. Maka hasilnya adalah ini, 4,0 kali 2. Yang T-nya semua di sini diganti sama 2. Maka didapat adalah V-nya 8,0I plus 13J. Selesai, ini adalah jawaban untuk yang B. Oke, kita masuk ke posisi dari fungsi kecepatan. Jadi, sekarang kita mencari posisi tapi dari kecepatan. Nah, ini kita gunakan adalah integral. Tadi kita sudah selesai pakai turunan, sekarang kita pakai integral. Rumusnya adalah ini. Loh Pak, kok agak beda? Sama kok, sama. Cuma ini ada X0 sama Y0-nya. X dan Y0 adalah ini, apa namanya? Posisi awal. X0, Y0, misalkan 2,4 itu posisi awalnya. Pak, nggak ngerti, tahu udah ngerti integralnya, semoga. Oke, kita kasih contoh soal ya. Sebuah mobil mainan bergerak pada tolongan. Nah, lihat nih. Posisi awal mobil adalah 3,0. Nah, 3,0 ini adalah ini X0 sama Y0. Ingat ya, 3,0-nya ada X0, Y0. Oh, fungsi Vx-nya adalah ini, V-nya adalah ini. Maka tentukan persamaan umum posisi mobil. Yang kedua, posisi mobil pada T sama dengan 2. Sama kayak tadi, kayak yang sebelumnya, cuman ini mah dari kecepatan. Gimana caranya? Oke, kita coba. Ini adalah fungsinya Vx dan Vy. Posisi awalnya X0, Y0 adalah 3,0. Maka kita cari juga satu-satu. Cari X-nya sama cari Y-nya. Oke, satu-satu dulu. X dulu. Rumusnya ini. X0-nya kita ganti jadi 3 tambah integral. Vx-nya berapa? Ini 4,0 T. M per second kuadratnya nggak usah. M per S kuadrat. S nggak ada kuadrat ini. 4,0 T. Nah, kita integralkan dulu. Maka 3-nya nggak usah diintegralkan. 3-nya tetap 4,0 T kuadrat per 2. Maka hasilnya adalah ini. Ini untuk X-nya. Untuk Y-nya sama juga. Y0-nya berapa? 0. Integral. V-nya kita ganti jadi ini. Kita integralkan seperti biasa. Yang nggak punya T jadi punya T. 10T. Yang T pangkat 2 jadi T pangkat 3 per 3. Maka hasilnya adalah ini. Maka 2 ini kayak tadi lagi digabungkan. Dari R sama dengan XI plus YJ. Maka R sama dengan yang ini dikasih I, yang ini dikasih J meter. Ini adalah jawaban yang A. B-nya adalah posisi mobil pada saat T sama dengan 2. Sama kayak tadi aja. T yang ini kita ganti jadi 2. Maka hasilnya ini ganti 2 semua. R sama dengan 11I plus 22J. Jadinya harus masuk nih. Beres. Maka kita sudah banyak belajar. Oke, kita belajar mengenai kecepatan rata-rata partikel pada suatu bidang, kecepatan sesaat pada gerak pada bidang, dan posisi dari fungsi kecepatan dengan rumus-rumusnya ini. Ternyata rumus-rumus ini juga bisa kita cari untuk mencari percepatan, yaitu adalah ini, percepatan rata-rata partikel pada suatu bidang, percepatan sesaat untuk gerak pada bidang, dan kecepatan dari fungsi percepatan. Dengan rumusnya adalah ini. Pak, bingung. Tenang aja, di sini lihat. Ini kalau V dari R, kalau A dari V. Nah, kalau A itu dari V, jadi kalau ini kan diturunkan dari R, kalau A itu diturunkan dari V. Kalau ini mencari X-nya itu adalah dari V, kalau ini mencari A-nya itu dari V-nya itu dari A gitu. Paham nggak maksudnya? Kayaknya nggak paham deh. Paham lah harusnya ya. Jadi maksudnya gini. Secara garis besar adalah saat kita tahu ada posisi kecepatan dan percepatan dan kita ingin dari posisi mencari kecepatan, maka kita turunkan pakai turunan. Posisi kecepatan pakai turunan, kecepatan ke percepatan juga pakai turunan. Maka kalau dari posisi pengen ke percepatan harus 2 kali diturunkan. Turunkan sekali jadi kecepatan, turunkan 2 kali jadi percepatan. Lalu sebaliknya saat percepatan ingin ke posisi itu menggunakan integral. Percepatan sekali diintegralkan jadi kecepatan. Sekali lagi diintegralkan jadi posisi, begitu. Nah, ini tuh maksudnya yang tadi di rumus yang sebelumnya yang banyak itu. Oke, terima kasih. Maaf kalau lama. Semoga paham.